Buat teman-teman dan masyarakat dan lain sebagainya, ketika kita mengkritisi suatu hal bukan berarti kita membenci. Betul. Gitu. Akan tetapi kritis kita jangan didasari sebuah kebencian. Bisa dikasih solusi, guys. Dikasih solusi. Karena hari ini kita memang kehilangan sesuatu yang memang berharga. Banyak orang yang maunya mendengar tapi tidak mau didengar. Banyak orang yang maunya dihormati tapi tidak mau ikut melayani. Banyak orang yang kadang-kadang kepentingan satu kelompok, kepentingan satu golongan mengorbankan hal-hal yang bersifat krusial persatuan dan kesatuan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saudaraku, teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua pada sehat ya. Berjumpa kembali dengan host tertua di Indonesia. Ya, kita hari ini hadir di podcast TV MUI Kota Depok ya. Kebetulan saya menghadirkan satu ulama muda ya. Ulama muda tuaan saya. Itu pasti ya. Tapi beliau sangat tuanya, lebih tua ilmunya. Bukan tua orangnya tapi tua ilmunya. Ya, Kiai Muhi ya. Beliau adalah seorang tokoh muda, kemudian beliau juga seorang namanya dalam organisasi di Majelis Ulama Indonesia, beliau sebagai ketua wasilah, dan juga beliau ini adalah merupakan penceramah, pendakwah muda yang sudah keliling di Indonesia. Nanti kalau teman-teman, saudaraku semua, pemirsa sekalian yang ingin kontak beliau, tinggal kontak ke saya. Nanti saya dapat fee-nya ya. Ya, Assalamualaikum Kiai Muhi. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Kelihatan ceria ya. Alhamdulillah. Kalau ceria ini berarti kemarin dapat kambing, dapat namanya sapi dari Pak Presiden Prabowo enggak? Dagingnya dapat. Daging, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini, Kiai Ana cuma menyiapin gini ya, susah amat dia ngomong ya. Nyikapi kalau presiden kemarin kan cukup ramai ya, gencar masalah yang beliau katakanlah korban, antara korban pribadi atau itu korbannya dari anggaran negara gitu ya. Ya. Padahal kalau saya bersyukur ya, Ki. Kalau saya pribadi, kenapa bersyukurnya? Walaupun saya nggak dapat, tapi masyarakat faktanya kan dapat. Daripada nggak ada anggarannya, nggak dikucurkan pada ke masyarakat. Yang 781 kan luar biasa itu ya. Masalah yang pribadi, masalah beliau istilahnya ibadah seperti apa itu kan tergantung nawa itu beliau dan Allah yang menilai gitu ya. Kalau bertantum gimana, Ki? Ya, kalau saya sih lebih fokus kepada cara memotongnya. Kenapa? Karena halal atau haramnya sebuah hewan yang dimakan itu terletak di situ. Di situ ya. Karena itu kan nanti akan dimakan oleh masyarakat, dimakan masuk ke dalam tubuh masyarakat Indonesia, khususnya umat-umat Muslim. Adapun itu atas namanya presiden kah, pribadi kah, atau dana, itu ranahnya diterima atau tidaknya sebuah amal ibadah bukan ranahnya kita manusia. Urusan Allah. Itu urusan Allah. Yang terpenting adalah kita sebagai umat Muslim yang kita harus fokuskan bagaimana proses penyembelihannya gitu. Sesuai dengan syariat atau tidak. Coba dijelaskan Kiai. Yang sesuai itu seperti apa sih? Ya, yang sesuai dengan syariat. Yang pertama prosesinya adalah tidak sampai menyakitkan dalam artian kata hewan itu sendiri dengan pisau yang tajam. Terus juga benar-benar uratnya terputus, ya kan. Sunnahnya juga mungkin dibangun juga madhab kiblat, mengucapkan bismillah dan lain sebagainya. Dan benar-benar hewan itu mati karena disembelih. Nah, ini terkait sama motong, Ki. Itu di kompleks saya itu kemarin ada komplain. Kenapa sih ada tetangga nanya itu, Pak Haji mau ini nggak, motong nggak sini? Dia bilang itu, saya enggak. Kenapa? Masalahnya yang motong saya ragu. Lo kok ragu? Motong kan udah motong aja, udah langsung gitu ya. Ragunya apa? Ibadahnya dia bilang. Ada begitu pendapatnya, Ki? Apakah kalau orang motong sapi, menyembelih korban itu ibadahnya kurang atau nggak sholat sama sekali? Pengaruh itu, Ki? Bagaimana menurut syariat?
sunnah menyembelih kurban memang disembelih oleh pengurban sunnahnya. Jika tidak mampu maka diwakilkan. Ya. Nah, bagaimana seorang yang tidak mampu untuk melakukan sebuah ibadah diwakilkan terhadap orang yang memang di dalam kacamatanya dia ya kan nahnu nakumu bizawahir wallahu yahkumu bisarair. Kesolehan dia, kealiman atau ketakwaan dia kan hanya Allah yang tahu. Ya, tapi kan kasat mata kita bisa melihat. Ini orang kok suka misalnya masih suka mabok atau misalnya sehari-hariannya misalnya sholatnya juga kayaknya nggak pernah dan auratnya misalnya dan lain sebagainya. Kemudian disuruh mewakilkan kita dalam hal ibadah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi keraguan. Itu yang menjadi sebuah keraguan. Itu hanya sebagian orang yang memiliki ihtiyat, yang memiliki kehati-hatian yang tinggi. Betul, Tapi memang tidak sedikit juga yang ya udah yang penting matilah gitu. Karena faktanya memang begitu di lapangan. Jadi ada masyarakat yang nanya ke saya gitu ya terus saya jawab ya nanti kita tanyalah sama ulama aturan walaupun saya orang MUI tapi kan ada yang lebih ahli lagi dalam hal ini kayak gitu. Ya pemirsa, jadi ini mudah-mudahan manfaat ya sedikit bincang. Satu lagi saya sudah kemarin habis lebaran ikut pengajian di Pak Wali Kota. Sebelum pengajian saya sudah membuat video yang kedua kali menghimbau pada Presiden Prabowo. Ini kita nih kalau politik kan pakai logika ya. Selalu pakai logika, pakai hitung-hitungan. Saya menghimbau sama beliau nggak usah pakai logika atau pakai hitung-hitungan. Coba lakukan zikir setiap bulan sekali. Nasional, semua kepala daerah dianjurkan, dibikin regulasi. Ada yang nanya kemarin lagi. Itu kalau zikir gitu kan pakai biaya. Ilah. Anggaplah ke masjid selesai nggak pakai biaya. Jadi kalau semua orang itu ingat sama Allah, termasuk presiden kita. Bukan presiden kita nggak ingat sama Allah loh ya. Artinya membikin regulasi gitu. Ini kan udah dicontohkan sama wali kota kita. Setiap bulan pengajian. Coba kalau KDM pengajian, gubernurnya pengajian, kan luar biasa Ya memang di dalam jiwa kita kan ada umur ada 3. Ada umur biologis, ada umur psikologis, ada umur spiritual. Yang kadang-kadang kita hanya fokus kepada umur biologis saja dan psikologis. Umur spiritual seseorang juga harusnya dibangun. Bagaimana cara membangunnya? Yang terkadang dengan nasihat-nasihat. Hari ini tidak mendapatkan hidayah dari nasihat, mungkin bulan depan pengajian bulan depan. Bulan depan tidak juga, mungkin pengajian bulan depan. Seandainya semua kepala dinas, pimpinan mendapatkan hidayah gara-gara nasihat seorang ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang memang mumpuni, tidak menutup kemungkinan negara kita, bangsa kita juga akan baik juga menjadi baldatun thayyibah. Berkah insyaallah. Insyaallah berkah gitu. Apa sih yang nggak berkah kalau kita ingat sama Allah setiap saat gitu? Betul. Ya, apalagi semua kepala-kepala negara, pemerintahan dari presiden sampai RT, wah subhanallah, makmur ya. Makmur. Dan itu bukan Islam aja ya. Kalau bisa itu semua agama itu ya Islam itu dengan agama masing-masing. Silahkan gitu ya. Yang penting ada regulasi untuk taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai dengan sila ke-1 Betul. Ya, gitu. Sepakat. Ya, sepakat ya. Sepakat. Oke, terakhir barangkali ada masukan nih. Ini podcast mendadak nih Ayo ceritanya. Buat teman-teman dan masyarakat dan lain sebagainya. Ketika kita mengkritisi suatu hal bukan berarti kita membenci. Betul. Gitu. Akan tetapi kritis kita jangan didasari sebuah kebencian. Kalau bisa dikasih solusi. Dikasih solusi. Karena hari ini kita memang kehilangan sesuatu yang memang berharga. Banyak orang yang maunya mendengar tapi tidak mau didengar. Banyak orang yang maunya dihormati tapi tidak mau ikut melayani. Banyak orang yang kadang-kadang kepentingan satu kelompok, kepentingan satu golongan mengorbankan hal-hal yang bersifat krusial persatuan dan kesatuan. Maka oleh karena itu bagaimanapun Indonesia adalah negara kita yang paling indah di dunia ini. Amin. Dan bangsa kita, daerah yang paling indah di dunia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Karena kalau memang negara kita, daerah kita, lingkungan kita terdapat sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, tidak indah, tidak tentram, kita juga yang akan sengsara. Maka kita bersyukur, salah satu bersyukur adalah menjaga negara kita, memberikan masukan dengan santun, mengkritisi juga dengan bijak, memberikan solusi untuk bangsa kita dan juga untuk lingkungan kita. Dan saatnya kita akur,
akur dan berantem. Kita kadang-kadang kalau kita kan akur terus ya. Akur. Antara yang tua sama muda itu subhanallah. Akur. Itu contohnya itu teman-teman ya. Maka badannya nggak jauh beda kan? Iya, dia suka kepala kambing, kalau beliau kepala sapi. Kepala sapi. Gitu. Ya itu teman-teman. Saudaraku pemirsa semua, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ya, sama-sama. Jangan di-cut dulu, kenapa sih?